Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya setelah materi metode pooling of interest yang saya jelaskan kemarin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelian atau purchase. Nah, sebelum kita masuk, ini ada ilustrasi gambar. Jadi, kalau saya gambarkan merger itu bagaimana kondisinya sebelum dia melakukan penggabungan, kemudian kondisi dari konsolidasi sampai dengan mulai dari sebelum, saat sampai dengan setelah, ya. Nah, bisa Anda lihat ini ilustrasi gambar contohnya, misal yang merger, konsolidasi sebelum XYZ, kemudian konsolidasi ABC. Nah, setelah terjadinya penggabungan, merger itu jadinya XY menjadi Z. Sama juga dengan konsolidasi ABC menjadi D. Nah, setelah terjadinya konsolidasi, kondisinya berubah, yaitu merger menjadi Z, konsolidasi menjadi D. Ini contoh saja, contoh ilustrasi dari masing-masing jenis penggabungan. Nah, setelah itu saya akan masuk ke akuntansi penggabungan usaha dengan menggunakan metode purchase. Ya, ini metode pembelian ini digunakan untuk penggabungan jenis usaha akuisisi. Penggabungan ini dengan menggunakan metode purchase didasari pada anggapan pemilik perusahaan yang akan bergabung menyerahkan aktiva bersihnya kepada perusahaan yang penggabung sebagai ganti saham atau sejumlah aktiva lainnya. Kemudian ada pun metode pembelian dasarnya menggunakan biaya perolehan atau cost. Sesuai dengan SK nomor 22 paragraf 18, ini ada prosedurnya. Yang pertama, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang digabung, kemudian dengan nilai wajar. Nomor 2 adalah mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasi. Nah, ini di penjelasan nomor 2 di slide berikutnya. Ini dalam hal perusahaan mengakuisisi mengeluarkan atau surat-surat berharga untuk menggabung perusahaan diakuisisi, maka nilai wajar surat tersebut dinilai pada sebesar harga pasar pada tanggal transaksi. Bila harga pasar tidak dapat dipercaya, maka dapat menggunakan indikator lain. Ya, dapat diestimasi secara proporsional. Ini penjelasan dari nomor 2. Kemudian di slide nomor 23 adalah membuat jurnal pemilikan. Nanti yang bisa Anda lihat, nah di situ yang paling menarik adalah timbul goodwill. Kalau di pooling of interest kemarin tidak muncul goodwill karena dia menyatu. Kalau di sini timbul goodwill. Kenapa sampai menimbulkan goodwill? Nah, itu nanti ada penjelasan di slide berikut. Kemudian di slide nomor 24 ini membuat namanya neraca penggabungan, sama dengan ketika kita membahas kemarin metode of pooling. Untuk mempersingkat waktu karena kita waktunya terbatas, saya masuk ke contoh kasus biar Anda paham dengan tadi yang dimaksud prosedur-prosedur akuntansi untuk metode purchase ini. Nah, di contoh kasusnya ini ada PT Rahma dan PT Arif. PT Rahma ini menggabungkan atau mengakuisisi PT Arif dengan menggunakan metode purchase pada tanggal 1 Februari tahun sekian contohnya, ya. Ini ada laporan keuangan neraca sesaat sebelum terjadinya penggabungan. Nah, itu ada perbedaan. Penyatuan kepemilikan kemarin tidak tampak nilai buku, nilai wajarnya, dia tidak mencantumkan itu, tapi ketika pembelian itu harus ada. Nah, di sini ada PT Rahma sebagai pengakuisisi dan PT Arif sebagai yang diakuisisi. Dari neraca ini ada kasus di sini, ada keterangan kalau PT Rahma itu mengakuisisi PT Arif dengan melakukan 60.000 lembar saham dengan nominal 10.000, nilai pasarnya 18.000. Ini menarik karena nominalnya lebih rendah daripada nilai pasar. Nah, kemudian samping itu PT Rahma juga mengeluarkan sejumlah uang tunai sebesar 250 juta. Nah, bagaimana sih cara melakukan pencatatan penjurnalan atas transaksi-transaksi ini? Kita lihat di slide nomor 28. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Di nomor 1, jurnal ketika dilakukan penggabungan oleh PT Rahma. Investasi, di posisi debit, kreditnya modal saham dan agio saham pada kas. Itu ada keterangan jurnal. Nah, ada nilai 480 juta. Apa itu? Itu adalah selisih. Selisih nilai nominal dan nilai pasar dan dikeluarkan dalam rekening saham agio saham, Ya. Kemudian di nomor 29 jurnalnya PT Rahma membuat jurnal penggabungan kemudian mencatat penerimaan aktiva bersih dari PT Arif. Lihat perbedaan penjurnalnya. Nah, di situ ada namanya goodwill, muncul di situ goodwillnya.
Kemudian investasi dibalik, posisinya bukan di debit lagi tetapi di kredit. Itu. Nah, setelah jurnal ini selesai telah dibuat sebagai akibat penerimaan aktiva bersih dari PT Arif, langkah berikutnya adalah ini ada keterangan dari goodwill. Karena menarik di sini, goodwill itu timbul karena jumlah investasi atau biaya perolehan lebih besar daripada aktiva bersih. Nah, bagaimana menghitungnya? Seperti ini. Jumlah investasi dikurangi jumlah aktiva bersih. Jadi total goodwillnya 130 juta. Oke. Nah, di slide berikut, di slide nomor 31, langkah terakhir yang harus Anda buat adalah namanya penggabungan. Nah, tertera seperti ini. Sebelum penggabungan, saat penggabungan, dan setelah penggabungan terlihat. Transaksi saat penggabungan itu adalah transaksi yang isinya jurnal, ya. Jurnal, kemudian jurnal ini akan mempengaruhi setelah penggabungan. Mungkin itu dari saya. Karena kita waktu yang terbatas, saya akan menjelaskan slide berikutnya di video berikut. Silakan Anda tetap simak. Terima kasih. Saya akan lanjutkan setelah ini.